Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Vira. Saya Wafik. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Selama pandemi ini kan kita di rumah aja. Kira-kira apa sih yang kalian lakukan selama di rumah aja? Kalau Vira gimana? Kalau aku banyak hobi yang bermunculan. Salah satunya adalah berkebun. Tapi kan kalau berkebun biasanya kita perlu lahan yang luas nih. Terus kalau lahannya sempit gimana? Nah, itu dia. Dengan keterbatasan lahan, kamu dan teman-teman di rumah juga tetap bisa kok bercocok tanam dengan menggunakan media hidroponik. Mau tahu gimana caranya bercocok tanam dengan menggunakan media hidroponik? Yuk simak videonya sampai akhir. Nah, saat ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Bayu Krisyanto dari instansi Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Pak, kita mau bertanya sedikit nih tentang hidroponik, mau belajar. Monggo. Yang pertama nih Pak, bagaimana sih cara budidaya tanaman dengan media hidroponik? Jadi sebenarnya hampir sama penanaman model pertanian lewat hidroponik maupun konvensional. Bedanya kalau di hidroponik kita ada pendekatan teknologi ya. Kalau hidroponik itu berasal dari dua kata, hidro dan ponos. Hidro itu artinya air, ponos itu artinya budidaya. Jadi budidaya kita memanfaatkan komoditas air. Jadi air di sini sebagai pengganti media tanah. Kalau di media budidaya konvensional itu kan kita membudidayakan tanaman di tanah. Nah, kalau di hidroponik kita balik tanah, kita hilangkan, kita ganti dengan media air. Untuk tanamannya yang dikembangkan di sini ini apa aja ya Pak yang dikembangkan dengan menggunakan media hidroponik? Jadi kalau di sini sebenarnya kita dari Balai Besar Yogyakarta kita ada beberapa komoditas, tapi utamanya adalah komoditas hidroponik, terutama untuk komoditas sayur mayur. Jadi di sini ada sayur-sayuran yang biasa kita budidayakan, antara lain sawi pakcoy, sawi caisim, kadang kita juga ada selada, ada loncang, dan juga ada komoditas hidroponik untuk hortikultura sayur buah. Sayur buah itu antara lain tomat, cabai, paprika, dan lain sebagainya. Dan ada beberapa komoditas lain yang kaitannya dengan herbs atau rempah, antara lain daun mint dan lain sebagainya. Kalau aslinya itu menggunakan media hidroponik itu apa saja ya Pak tanamannya yang bisa? Semuanya pada dasarnya bisa, semua komoditas tanaman sebenarnya bisa. Tetapi kalau di sini di Indonesia rata-rata pemanfaatan hidroponik erat kaitannya dengan komoditas tanaman hortikultura, entah itu sayur daun atau sayur buah, dan beberapa kawan-kawan pelaku hidroponik memanfaatkan hidroponik untuk komoditas tanaman hias, tapi belum terlalu banyak. Jadi sekitar sayuran, hortikultura, tanaman hias juga bisa ya Pak? Bisa. Kira-kira kalau untuk biaya itu sendiri Pak, berapa sih Pak? Baik dari produksi alat-alatnya, terus pembibitannya, sampai akhirnya dipanen. Oh ya, jadi sebelum kita ke sana sebenarnya kita lihat dulu hidroponik sendiri ada beberapa sistem ya kan, ada beberapa sistem. Nah paling umum di Indonesia ada namanya sistem, kita jalan lebih enak. Nah seperti ini namanya sistem NFT atau Nutrient Film Technique. NFT itu aliran air dialirkan secara tipis, jadi ini mengalir tetapi alirannya tipis. Jadi kalau kita misalnya ambil ini tanaman sawi caisim. Nah, sawi caisim seperti ini. Nah ini di sini kita nggak ada tanah sama sekali. Ya tadi menjawab pertanyaan bedanya apa dengan budidaya tanaman yang konvensional. Nah seperti ini. Nah di sini ini yang NFT yang model pertama. Ada juga model yang tidak menggunakan aliran air. Kalau orang menggunakan air biasanya itu, air
terus nanti dialirkan, biasanya konsekuensinya adalah di pompa, penggunaan pompa. Nah kalau pompa nanti konsekuensinya adalah kebutuhan untuk daya listrik. Nah ada juga yang menggunakan air tapi tanpa aliran listrik. Itu namanya metode weak system. Weak system atau sistem sumbu. Sistem sumbu itu model yang seperti ini. Kita kesini aja, nggak apa ya. Ini sumbu. Ini nggak ada pompa, air dibiarkan menggenang saja. Nah, ini sistem sumbu. Jadi nggak ada aliran air, tapi airnya menggenang saja. Nah ini namanya sistem sumbu. Ini tanamannya adalah tanaman mint. Nah, ini. Terus ada juga beberapa sistem yang lain. Di sini ada sistem DFT, deep flow technique, atau aliran yang menggenang. Dia mengalir tapi airnya menggenang. Nah ini modelnya seperti ini. Jadi penggunaannya perbedaannya dengan yang di sana. Ini bisa bertingkat dan dia penggunaan overshot. Jadi ketika nanti model seperti ini, ketika listrik mati, tanaman masih bertahan. Jadi karena apa? Masih ada air yang menggenang di sini. Terus ada juga salah satunya sistem namanya sistem irigasi tetes. Nah ini biasanya digunakan untuk komoditas tanaman hortikultura buah-buahan. Antara lain apa? Hortikultura buah-buahan itu cabai, tomat, melon, dan lain sebagainya. Terus untuk biaya sendiri tentu saja yang paling murah adalah yang tanpa menggunakan aliran listrik, ya kan? Model apa? Seperti ini. Ini bisa dimodifikasi kalau kita punya bahan-bahan bekas, entah itu pakai botol bekas atau pakai styrofoam bekas, nanti dimodifikasi, dikasih lubang, nanti kita menggunakan sumbu yang prinsip kerjanya menggunakan model daya kapilaritas atau menarik air untuk merambat ke atas. Untuk biaya itu yang paling murah. Kisarannya tergantung. Kisaran biayanya berapa tergantung modelnya. Semakin kompleks modelnya berarti biayanya semakin mahal, dan juga tergantung bahan yang digunakan. Kalau bahannya kita menggunakan bahan bekas, ya kan, bahan bekas itu misalnya styrofoam, kita di toko buah beli kayak gitu aja paling 3.000 5.000 sudah dapat. 3.000 5.000 sudah dapat. Nanti menggunakan aqua bekas atau botol minuman bekas itu digunakan sebagai pengganti pot sudah bisa. Jadi tergantung kreativitasnya masing-masing. Jadi ini menuntut ini kita maunya seperti apa dan kemampuan dan kemauannya seperti apa. Jadi relatif. Kalau model-model yang sudah semakin modern berarti semakin bisa. Biayanya itu terserah, maksudnya seadanya kita aja. Kalau misalnya adanya cuma nggak seberapa, nanti bisa menggunakan yang sistem yang seperti sistem ini. sederhana, ya. Dan tidak perlu seperti ini pun ya nggak masalah sebenarnya. Jadi bahan seadanya saja. Bahan seadanya, bahan sisa-sisa limbah, lebih baik yang limbah kita biasakan untuk reduce, recycle, terus dan lain sebagainya itu. Nah untuk yang komoditas misalnya berapa lama pemeliharaannya ya tergantung jenis yang ditanam. Kalau model sawi-sawian, misalnya sawi seperti ini 24 hari setelah tanam dari semai dari penyemaian pindah ke media seperti ini, nanti 24 hari itu sudah bisa dipanen. Kalau selada itu biasanya nanti 45 hari, lebih lama. Kalau yang model-model tanaman yang seperti ini kan dia lama, petik tumbuh terus, jadi nggak sekali cabut. Kalau kangkung lebih singkat lagi, kangkung dan bayam 21 hari. Tergantung tanamannya apa. Modalnya berapa, kita pernah membuat estimasi kalau setiap komoditas, misalnya komoditas yang seperti ini ya, sayur daun seperti ini, satu lubang tanam ini rata-rata membutuhkan modal sekitar Rp350 dari ketika dia nanam sampai nanti panen. Untuk per komoditas kalau sudah ada instalasi, modal yang diperlukan sekitar itu Rp350 kalau dengan model sistem seperti ini. Jadi artinya apa? Artinya sangat terbuka peluangnya. Oh begitu ya teman-teman, ternyata tidak memerlukan biaya yang semahal itu untuk membuat bercocok tanam dengan media hidroponik.
Oke Pak, saya mau tanya lagi nih. Tadi kan banyak sekali sistem-sistemnya dengan menggunakan genangan ini. Kalau hidroponik itu kan juga ada, sepertinya juga ada media lain selain hidroponik ya Pak, menanam. Itu saya pernah dengar salah satu contohnya itu ada aeroponik. Perbedaan antara hidroponik dengan aeroponik itu apa ya Pak, kalau boleh tahu? Ya sama saja ya. Kalau aeroponik itu termasuk salah satu dari 6 sistem hidroponik, ya kan? Tadi kita lihat NFT yang seperti ini tadi, NFT terus ini tadi weak system, ini DFT, ada irigasi tetes, ada satu lagi aquaponik. Aquaponik itu nanti bukan menggunakan nutrisi hidroponik, tetapi menggunakan air dari kolam ikan. Terus satunya lagi aeroponik. Aeroponik itu kita, kalau ini kan aliran ya, sebenarnya ini kan aliran, rata-rata berbasis aliran atau berbasis sumbu. Kalau di aeroponik dia penggunaan mist atau blower, jadi airnya itu disemprotkan dalam sistem kabut. Jadi dia bisa memungkinkan tanaman itu ditanam tanpa tanpa menggunakan paralon yang seperti ini, itu memungkinkan. Jadi dia keunggulannya lebih banyak yang bisa ditanam. Tetapi di Indonesia masih belum banyak. Saya belum terlalu sering melihat kawan-kawan di hidroponik memakai sistem itu karena tentu saja biayanya lebih mahal. Dan kedua, biasa komoditas yang ditanam kalau untuk sistem aeroponik rata-rata yang bergerak di umbi atau kentang. Nah, di Indonesia komoditas seperti itu rata-rata masih konvensional. Jadi jarang yang menggunakan aeroponik di Indonesia karena tentu saja konsekuensinya di biaya. Jadi aeroponik itu bagian dari hidroponik ya Pak? Ya betul, aeroponik salah satu bagian dari sistem hidroponik. Nah kan Bapak tuh udah lama banget ya Pak ya budidaya menggunakan media hidroponik ini. Nah kira-kira tuh tantangan apa saja yang sudah Bapak lalui selama membudidaya dengan media hidroponik ini? Yang pertama, hidroponik tentu saja masalahnya adalah di harga. Harga tanaman komoditas hidroponik pasti jatuhnya lebih mahal daripada di konvensional. Saya tadi mencontohkan satu tanaman tadi rata-rata membutuhkan modal sekitar Rp350 per lubang tanam. Ya kan? Satu lubang tanam 350. Kalau 1 kilo tanaman caisim seperti ini rata-rata isinya 8 sampai 12 batang tergantung besar kecilnya. Kalau kita bikin rata-rata isi 1 kilo itu 10 batang, berarti 1 kilonya itu modal untuk BEP-nya adalah 3.500. Sementara kalau komoditas hidroponik kita sandingkan dengan komoditas konvensional, pasti nanti kendalanya adalah di harga. Karena di harga ini kalau di pasar harganya cuman 3.000-4.000. Jadi harganya masih sama, belum mencapai mencapai keuntungan. Jadi kalau mau kalau ditanya kendalanya apa, pertama adalah harga. Jadi gimana menyikapinya harga? Pasti kita harus branding. Kita harus mensosialisasikan, mengkomunikasikan ke masyarakat. Masyarakat harus tahu keunggulan dan kelebihan hidroponik itu apa. Nah, di situ pentingnya. Yang pertama, ini perlu saya sampaikan, jadi biar kawan-kawan tahu. Yang pertama, keunggulan hidroponik adalah di rasa. Jadi rasa sayuran yang ditanam dengan hidroponik dengan yang konvensional itu lebih enak yang hidroponik, itu pertama. Kedua, tingkat kerenyahan, crunchy. Jadi sama sayur crunchy, ya memang betul. Crunchy-nya beda. Karena apa? Hidroponik waktunya lebih cepat. Dan dia sudah terukur kebutuhan sayur, tumbuh sayur itu sudah terukur. Sementara kalau di konvensional tidak terukur. Kadang ada yang dia kebutuhan cukup, ada yang kebutuhannya enggak cukup. Nah, kenapa? Konsekuensinya apa kalau nggak cukup? Konsekuensinya kalau nggak cukup berarti dia untuk mencapai bobot siap panen membutuhkan waktu yang lama. Padahal kalau semakin lama sayuran ditanam pasti berpengaruh di rasa yang agak pahit. Makanya kadang kawan-kawan kalau masyarakat kita itu kelemahan kalau mau mengkonsumsi sawi adalah kadang merasakan rasa yang
pahit. Iya. Nah itu, nah ini keunggulan yang tidak dimiliki di konvensional. Yang ketiga, hidroponik pasti lebih higienis. Karena di sini minim kontak dengan tanah. Di tanah banyak kasus, nanti pasti kalau sayur nanti ada ikutannya. Selain dapat sayur, kadang ada dapat kotoran dari tanah, sisa-sisa pupuk dari kandang dan lain sebagainya. Nah ini bagi sebagian orang ada yang seperti itu. Nah yang kedua kendala di hidroponik selain harga adalah yaitu tadi dia masih rata-rata orang Indonesia menggunakan sistem hidroponik itu belum kenal, jadi nanti dia belum terlalu umum bagi masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, kalau teman-teman melihat sistem hidroponik dengan menggunakan listrik, ya dia pasti tergantung dengan listrik. Kalau listrik mati pasti dia nanti tergantung, itu aja. Tetapi kalau yang model yang tanpa menggunakan listrik, misal DFT atau misal sistem sumbu, dia tidak terlalu terpengaruh. Jadi pinter-pinternya kita saja mensikapinya. Itu. Oke, berarti dari tantangan-tantangan itu tadi, meskipun ada biayanya mahal atau tergantung listrik, tapi juga dengan menggunakan media hidroponik ini memiliki keunggulan dengan rasa dan crunchy-nya ini. Maka dari itu Bapak lebih mempertahankan menggunakan media hidroponik juga ya Pak? Ya, kita di sini ada beberapa ya, ada konvensional, ada hidroponik juga. Maka segmentasi pasarnya pasti beda. Kalau hidroponik nanti masuk segmentasi pasar tradisional, ya kita cuman mencapai titik impas saja. Jadi kita harus memilih. Kalau hidroponik kita harus milih pasar tertentu untuk pasar hidroponik. Konvensional biar masuk di konvensional, yang hidroponik. Dan tantangannya adalah komunikasi ke calon konsumennya gitu. Itu mungkin. Bapak punya nggak sih Pak trik khusus atau rahasia khusus gitu tentang cara pengembangan media hidroponik ini? Oh, kalau itu sebenarnya ini sih masih umum, tetapi kalau di tempat kita tips dan triknya kalau di hidroponik skala besar biasanya menggunakan greenhouse yang tertutup. Kalau di tempat kita cuma menggunakan paranet seperti ini saja buat shading untuk menghalangi sinar matahari jatuh secara langsung atau untuk menghindari air hujan yang langsung turun. Karena kalau air hujan tanpa dihalangi paranet nanti mengakibatkan daun mudah rusak. Terus nutrisi juga terganggu juga. Kalau seperti ini, nah ini beberapa cara kita saja. Yang kedua, untuk mengantisipasi hama, kalau di konvensional rata-rata kan rawan hama. Di hidroponik sebenarnya keuntungannya dia minim hama. Hama kita bisa minimalisir. Kalau misalnya ada yang terkena, kita main cabut saja, yang lain tidak terganggu. Kita bisa minimalisir secara cepat. Tapi kalau di konvensional kita nggak bisa. Kita mau milih gimana caranya milih? Karena sudah serempak. Kita misalnya ini bermasalah, kita ambil saja, tinggal ganti tanaman baru, itu lebih efektif. Hidroponik intinya adalah untuk memudahkan kita secara tenaga, secara sistem, itu saja. Yang lain saya pikir masih umum. Untuk hama biasanya trik kita misalnya model seperti ini. Nah ini untuk jaring hama. Ini kuning-kuning apa? Ini untuk jaring hama. Jadi nanti kutu atau serangga-serangga yang mengganggu nanti akan terjebak di sini. Nah ini kita cari botol bekas, nanti yang warnanya mencolok, boleh merah, boleh kuning, karena serangga cenderung tertarik di warna itu. Nanti kita olesi lem untuk serangga, nanti sudah secara otomatis dia akan mudah untuk ini terkena. Dekat dia udah lengket seperti ini. Ini kan serangga semua. Nah ini hama-hama dari tanaman. Mungkin itu. Kan poin utama hidroponik itu air ya Pak ya? Ya. Itu untuk airnya sendiri itu pure air atau mungkin ada campuran lain Pak? Oh iya. Seperti ini ya, saya mau mencontohkan. Nah, di sini kita airnya kita menggunakan kita kasih campuran dengan nutrisi atau pupuk. Nah, ini untuk namanya pupuk abemik. Nah, ini kebetulan pupuk produksi kita. Jadi di sini ada dua macam pupuk.
nanti pupuk A dan pupuk B. Rata-rata yang padatan seperti itu. Nah, ini nanti yang padatan ini kita cairkan untuk jadi larutan pekatan. Setelah jadi larutan pekatan, ini kan segini nih bobotnya sekitar 2,5 kilo. Terdiri dari 1,25 kilo A dan 1,25 kilo B. Nah, ini cukup untuk 5 liter pekatan. 5 liter pekatan larutan A dan larutan B. Larutan pekatan itu nanti yang kita campurkan ke air tandon nutrisi. Nah, ini kalau dicampurkan segini ini cukup untuk sekitar 1000 liter. Padahal rata-rata satu tanaman itu dari mulai dia tanam sampai nanti dia siap panen itu membutuhkan sekitar 1 liter. Jadi ini segini ini cukup untuk 1000 tanaman. Nah, itu. Untuk air bisa dilihat di sini. Yuk. Jadi di sini semuanya ada larutan. Dan ini tandon larutan nutrisi. Di sini nih. Ini sekitar 120 liter tandon ini, kontainer ini. Isinya sekitar 120 liter. Nah, ini 120 liter. Ini cukup untuk mengairi ini sampai panen, nanti kita tinggal penambahan saja. Kalau airnya susut kita tambahkan. Jadi hidroponik itu dia memang menggunakan air, tetapi dia hemat air. Karena air yang digunakan terus-menerus mengalir, kembali lagi ke tandon, dimanfaatkan ke tanah, kembali lagi ke tandon. Kalau di konvensional, air banyak terbuang, karena yang pertama terbuang selain di penguapan, kedua di media yang lain, ketiga di tanaman yang lain. Kalau di sini airnya di sini, yang menyerap ya tanaman yang ada di sini. Nggak mungkin yang menyerap di sini ada rumput-rumputan ataupun komoditas tanaman yang selain yang kita tanam. Jadi lebih efektif. Jadi ini di tandon, nanti airnya ditarik pakai pompa, nanti dialirkan ke bawah, terus nanti kembali lagi ke outlet, masuk lagi ke tandon ini. Gitu. Terima kasih kepada Bapak Kristianto sebagai narasumber kita pada kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Oh ya teman-teman, kalian udah tahu kan bagaimana caranya budidaya tanaman menggunakan media hidroponik ini. Nah, kalian bisa loh coba di rumah. Kita pakai bahan-bahan yang begitu sederhana duluan ya, menyamai dengan budget yang kita punya tentunya. Dan tadi juga sudah dijelaskan trik-trik seperti menggunakan parane dan menghilangkan hama. Oke, teman-teman, jangan lupa juga untuk tetap selalu menjaga dan merawat lingkungan kita, karena dengan menjaga kelestarian lingkungan kita akan sangat bermanfaat untuk masa kini dan masa depan kita. Dimulai dari lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.